Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita masuk ke pertemuan ke-13 ya. Hari ini kita akan membahas mengenai analisa break even ya. Jadi akan saya bahas, nanti juga ada contoh dan penjelasan mengenai analisa break even. Ya, saya mulai dulu saja. Kita masuk pertama ke pendahuluannya. Tujuan perusahaan pada umumnya adalah mendapatkan laba, ya pasti perusahaan itu berdiri karena menginginkan laba. Dan besar kecilnya laba adalah ukuran kesuksesan sebuah pengelola perusahaan. Betul. Karena itu manajemen harus mampu merencanakan sekaligus mencapai laba yang besar, ya. Karena ukuran kesuksesannya dari pengelolaan perusahaan adalah besar kecilnya laba. Kalau lebih besar berarti lebih sukses, kalau kecil ataupun rugi berarti perusahaan tidak mencapai tujuannya. Ya. Perencanaan perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan membuat budget. Nah, ini perencanaan perusahaan pasti berhubungan dengan budget. Ya, perencanaan perusahaan tidak hanya strategis pada strategi operasional, marketing, dan lain sebagainya, tapi juga pada perencanaan keuangannya, terutama pada budgeting. Ini paling momentum ya, paling penting, momentum penting bagi perusahaan untuk mengelola budgetnya, mengelola keuangan perusahaannya. Ya, untuk mencapai laba yang besar, perusahaan dapat melakukan beberapa langkah, yaitu menekan biaya produksi serendah mungkin, ya, menekan biaya produksi serendah mungkin. Jadi kalau misalnya perusahaan manufaktur, mereka perlu menekan biaya produksi serendah mungkin, tapi dengan mempertahankan harga jual dan volume penjualan, ya, atau dengan mempertahankan biasanya kualitas dari produk tersebut, ya. Jadi menekan biaya produksi serendah mungkin supaya mendapatkan harga jual yang sesuai dengan produknya, dengan kualitas produknya, dan volume penjualan yang sesuai dengan kualitas produk tersebut, ya. Jadi menekan biaya produksi serendah mungkin itu sudah menjadi hal umum bagi perusahaan dan menentukan harga jual sedemikian rupa sesuai laba yang dikehendaki, ya. Bukan menentukan harga jual sebesar-besarnya ya, tapi menentukan harga jual sesuai dengan laba yang dikehendaki, sesuai dengan kualitas produk yang dibuat, sesuai dengan biaya produksinya. Jadi harga jualnya pasti lebih tinggi daripada biaya produksinya. Biaya yang dikeluarkan perusahaan, pasti harga jualnya lebih tinggi untuk mendapatkan laba yang diinginkan. Yang ketiga, meningkatkan volume penjualan sebesar mungkin, ya. Meningkatkan volume penjualan sebesar mungkin. Jadi ini juga salah satu kunci dari kesuksesan perusahaan, yaitu meningkatkan volume penjualan. Ya, cara-caranya ada berbagai macam. Nah, ini pelajaran marketing kalau kita mau meningkatkan volume penjualan. Tapi yang jelas jika perusahaan ingin mendapatkan laba yang diinginkan, laba yang besar, maka ada 3 hal yang perlu dilakukan perusahaan, yaitu menekan biaya produksi serendah mungkin, menentukan harga jual sesuai dengan laba yang diinginkan. Yang ketiga adalah meningkatkan volume penjualannya. Ketiga langkah di atas tidak dapat dilaksanakan secara terpisah, karena ketiga faktor tersebut saling berhubungan. Maka dari itu penggunaan budget akan lebih baik jika disertai teknik analisa lain, seperti analisa break-even point. Ya, jadi untuk untuk melakukan ketiga hal tersebut, ya, menekan biaya produksi serendah mungkin, menentukan harga jual dan meningkatkan volume penjualan, maka perlu salah satunya itu dengan analisa break-even point. Apa sih break-even point? Mungkin teman-teman sudah sering mendengar. Break-even point adalah suatu keadaan di mana operasi perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita rugi. Jadi nol, impas, ya, namanya break-even to impas. Keadaan di mana operasi perusahaan tidak peroleh laba dan juga tidak mengalami kerugian. Artinya impas, biaya produksi dengan harganya, dengan labanya itu sama, gitu ya. Analisa break-even tidak hanya semata-mata untuk mengetahui keadaan perusahaan yang break-even saja, nah, tapi analisa break-even mampu memberikan informasi kepada pimpinan
mengenai berbagai tingkat volume penjualan, serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. Jadi analisa break-even ini juga dapat memberikan informasi kepada pengambil keputusan dari perusahaan. Ya, ini sangat berguna sekali analisa ini. Ya, kita coba saja bagaimana cara menentukan tingkat break-even. Ya, untuk menentukan tingkat break-even, biaya harus dibagi dua. Kita udah tahu dalam biaya itu pasti ada dua, tetap dan variabel. Ya, kalau tetap itu yang jumlah totalnya tetap tidak berubah dalam range output tertentu, tapi untuk setiap satuan produksi akan berubah-ubah sesuai perubahan hasil produksinya. Ya, tapi kalau biaya variabel, biaya yang jumlah totalnya akan naik turun, berubah-ubah, sebanding dengan hasil produksi atau volume kegiatan. Tapi untuk setiap satuan produksi akan tetap. Ya, itu ya tadi bedanya biaya tetap dan biaya variabel. Kalau biaya tetap nilainya tetap, biaya variabel naik turun, berubah-ubah sesuai dengan kegiatan perusahaan, sesuai dengan hasil produksi atau volume kegiatan perusahaan. Oke, kita langsung saja kepada contohnya ya. Kita coba di sini ini udah penjelasan, diberikan data sebagai berikut. Kapasitas produksinya 240.000 satuan ya. Ini Firman Nurfiati dan Co. Budget rugi laba tahun, lagi-lagi tahunnya masih jadul sekali, 1979. Budget penjualannya itu 200.000 ya. Harganya 200.000. Volume penjualannya 200.000 ya, harga persatuannya itu 250. Ya, jadi budget penjualan 200.000, harga persatuannya adalah 250. Ini 250 dikalikan 200.000, hasilnya adalah 50 juta. Lalu budget biayanya ada tetap dan variabel. Bahan langsung, ya, bahan bakunya ini ya ceritanya, itu pasti jenis biaya variabel 9 juta, tenaga kerja 10 juta, overhead pabrik yang biaya tetapnya 7 juta, variabelnya 3 juta, administrasi yang tetap 6 juta, variabel 1 juta, biaya distribusi 5 juta, yang tetapnya ya, variabelnya 3 juta. Maka setelah dijumlah, totalnya biaya tetap itu 18 juta dan variabel 26 juta. Kalau di total ke semua biayanya, total cost-nya jadi 44 juta. Maka laba yang dibudgetkan adalah 6 juta ya. Jadi dari volume penjualan ini, dari hasil penjualan dikurangi dengan jumlah penjualannya, laba yang dibudgetkan adalah 6 juta rupiah. Oke. Baik, kita coba lihat rumusnya dulu. Break even dalam satuan, ya, break even dalam satuan. Jadi kita hitung per satuan, ini kan hitungannya sudah dikali 250 ya, untuk 200.000 ya, untuk 200.000. Untuk volume penjualan 200.000. Oke, kita coba dulu break even itu sama dengan biaya tetap dibagi margin persatuan barang atau biaya tetap dibagi harga jual persatuan, harga jual persatuan dikurangi biaya variabel persatuan. Ya, kalau kita lihat sini biaya tetapnya tadi sudah ketemu 18 juta, ya. Dibagi harga jual persatuannya juga sudah ada 250 rupiah nih ya. Dikurangi biaya variabel persatuan. Biaya variabel persatuannya kita cari dulu ya. Biaya variabel persatuannya berarti 26 juta dibagi dengan volume penjualannya 200.000. Ya, 26 juta dibagi 200.000 sama dengan 130 rupiah. 130 ya. Jadi biaya variabel persatuannya itu 26 juta dibagi 200.000, maka ketemu 130 rupiah. Maka dari itu, break even-nya 18 juta dibagi 250 harga jual persatuan, dikurangi biaya variabel persatuan 130. Sama dengan 150.000 satuan. Jadi break even jika penjualannya, volume penjualannya itu adalah berhasil menjual 150.000 produk, baru break even ya, baru break even. Artinya impas antara biaya produksinya dengan labanya ya, jadi impas. Kalau sudah menjual 150.000 berarti impas, lebih dari 150.000 itu baru ada labanya ya. Itu break even. Jadi kalau
break even-nya impas jika berhasil menjual 150.000 satuan, 150.000 produk, gitu ya. Kalau dalam rupiah bagaimana, Pak? Kalau dalam rupiah rumusnya seperti ini. Biaya tetap dibagi margin income ratio, ya, MIR, ya, margin income ratio. Margin income ratio itu rumusnya adalah hasil penjualan dikurangi biaya variabel dibagi hasil penjualan, atau kita singkat saja, ya ini pakai rumus matematika ya, pindah ruas dan lain sebagainya, maka disingkat jadi rumusnya adalah 1 dikurangi biaya variabel dibagi hasil penjualan. Jadi kalau mau cari break even dalam rupiah, itu jadi rumusnya sama dengan biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel dibagi hasil penjualan. Ya, saya ulangi, break even dalam rupiah itu rumusnya sama dengan biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel dibagi hasil penjualan. Ya, oke, kita coba contohnya saja ya. Kita coba ambil yang ini nih, ya, yang atasnya ini ya. Kita coba lihat yang data di atas ini, hasil penjualan 2.500, biaya tetap 18.000 ya, biaya variabel 1.300, lalu itu saja ya yang kita coba ya. Volume penjualannya 10, hasil penjualan 2.500 ya, 250 kali 10. Lalu biaya tetapnya 18.000, biaya variabel 1.300. Kita coba masuk ke rumusnya. Ya, saya sudah catat di sini. Maka margin income rasionya sama dengan 1 ya dikurangi biaya variabel persatuan dibagi dengan hasil penjualan persatuan. Biaya variabel persatuan 1.300 ya dibagi hasil penjualan persatuan 2.500 sama dengan 0,48 ya. Jadi margin income rasionya 0,48. Lalu kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya break even dalam rupiah sama dengan biaya tetap persatuan ya. Biaya tetap persatuan dibagi margin income ratio sama dengan 37.500. Ini break even dalam rupiah. Dalam rupiah ya. Ya, break even dalam rupiahnya berarti 37.500. Kalau harganya, kalau hasil penjualannya sebesar 37.500, ini kan tadi dalam ribuan ya. Kalau di realnya berarti 37.500 kalikan 1.000 ya. Berarti 37.500.000 rupiah. Kalau hasil penjualannya sudah mencapai 37.500.000 rupiah, itu baru break even. Ya, kita lihat coba ya. Kita lihat di sini. Di data ini datanya ya. Jadi kalau volume penjualan 10 itu masih rugi, 100 masih rugi. Begitu nyampe 150, nah, baru break even ya. Berapa kalau jumlah biayanya? 30, hasil penjualan 37.500 baru break even ya, baru 0. Volume penjualan 150 baru sama ya. Kayak tadi ya. 150.000. Ini kan dalam ribuan, ini disingkat ya. Kalau 150.000 baru break even. Tadi kita sudah hitung hasil penjualan 37.500 baru break even. Sesuai dengan datanya ya, sesuai dengan datanya. Jadi kalau dibuat grafik kurang lebih seperti ini ya. Ini biaya tetap itu yang kuning, warna kuning ini ya. Biaya tetapnya 18.000. Ini yang warna kuning ini nih, biaya tetapnya nih ya. Yang warna kuning kalau kelihatan ya, biaya tetapnya ini warna kuning. Yang warna kuning ini ya. Ya, itu biaya tetapnya. Selalu karena tetap jadi datar. Grafiknya dia datar. Biaya variabelnya yang mana? Biaya variabelnya yang ini nih. Yang biru ini ya. Nggak kelihatan, kurang kelihatan ya, yang biru ini. Ini yang biru ini ya. Yang biru ini yang kesini nih. Ya, sini set, itu biaya variabelnya. Hasil penjualannya yang merah ini. Yang merah set ke atas.
Ya. Jadi volume penjualan 10, nah, dia akan ketemu di sini antara biaya variabel dengan hasil penjualan bersinggungan, ya bersinggungan, maka di situ titik break even-nya. Titik break even-nya itu pas di 150 ya. 150 ya. Jadi ketika bersinggungan antara biaya variabel dengan hasil penjualan, maka di situ titik break even-nya ya. Yang di bawah dari titik break even ini ya, daerah sini nih, ini daerah rugi ya. Jadi di bawah dari titik break even itu daerah rugi. Di atas dari titik break even itu daerah laba ya. Daerah laba. Jadi laba begitu volume penjualannya itu 150.000 ke atas, maka terjadi laba di sana. Tapi kalau produksinya masih di bawah 150.000, maka itu masih rugi ya, masih rugi kalau menjualnya kurang dari 150.000 produk, berarti masih rugi. Kalau dijual lebih dari 150.000 produk, maka itu laba. Nah, ini grafik dari break even point. Nah, di sini bisa menjadi keputusan bagi pemimpin perusahaan untuk menggenjot lagi marketingnya, pemasarannya. Ya, jadi ini operasional digenjot lagi supaya bisa mencapai 150.000 minimal itu 150.000 baru impas. Harus di atas 150, menjual 150 produk, bagaimanapun caranya gitu ya. Jadi itu yang diambil keputusannya oleh pemimpin perusahaan. Nah, anggapan-anggapan dan keterbatasan analisa break-even point. Umumnya anggapan dasar yang digunakan dalam analisa break-even adalah sebagai berikut. Biaya harus dapat dipisahkan menjadi dua, yaitu biaya tetap dan variabel. Biaya tetap secara total akan selalu konstan sampai kapasitas penuh. Dan biaya ini akan tetap ada walaupun perusahaan berhenti beroperasi. Ya, betul. Biaya variabel akan berubah secara proporsional dengan perubahan volume penjualan dan adanya sinkronisasi antara produksi dengan penjualan. Harga jual persatuan tidak akan berubah berapapun unit yang dijual atau tidak ada perubahan harga secara umum. Ya, ini umumnya anggapan dasar yang digunakan dalam analisa break-even. Hanya ada satu macam barang yang diproduksi dan dijual. Jika lebih dari satu macam, maka komposisi penjualannya akan konstan. Ya, ini keterbatasannya ya. Keterbatasannya ini. Nah, kalau bagaimana kalau perusahaan menjual berbagai macam produk dengan harga yang berbeda-beda gitu ya. Nah, itu kalau saya biasanya bisa di rata-rata. Harga jualnya bisa di rata-rata. Ya. Nah, begitu di rata-rata kita bikin analisa break-even. Dengan anggapan di atas, maka garis-garis jumlah penjualan dan jumlah biaya semua nampak lurus, karena semua perubahan dianggap proporsional terhadap volume penjualan. Analisa break-even baik dengan rumus matematika maupun grafik tidak dapat menunjukkan kepada penganalisa tentang penjualan yang optimum atau tingkat penjualan yang dapat memperoleh keuntungan terbesar. Ya. Nah, itu keterbatasan dari analisa break-even. Nah, sekarang kita belajar ke margin of safety. Lalu safety-nya bagaimana gitu ya? Tingkat keamanan, hubungan atau selisih antara penjualan yang dibudget atau tingkat penjualan tertentu dengan penjualan pada tingkat break-even disebut tingkat keamanan. Ya, selisih antara penjualan yang dibudget dengan tingkat penjualan tertentu dengan penjualan pada tingkat break-even disebut tingkat keamanan. Bagi perusahaan dalam melakukan penurunan penjualan. Jadi amannya bagaimana? Kalau perusahaan, ya bagaimana nih amannya nih kalau ternyata targetnya tidak tercapai gitu ya, harga penjualan tidak tercapai, lalu bagaimana pengamanannya ya, margin of safety-nya bisa dihitung ya, penjualan per budget dibagi penjualan per break even dikali 100%. Atau bisa juga penjualan per budget dikurangi penjualan per break even dibagi penjualan per budget. Oke, kita masuk ke contohnya saja karena kita sudah punya nih ya. Kalau kita lihat dari contoh soal Firman Nurvia tadi dapat dihitung ya. Yang pertama ini ya, penjualan per budget dibagi penjualan per break even.
penjualan per budgetnya itu tadi 50 juta. Dan sedangkan penjualan per break even-nya itu tadi 37.500.000 rupiah. Lalu dikalikan 100% ya, ketemu sama dengan 33,33%. Ya. Nah, lalu yang kedua, kalau kita hitung, penjualan per budget dikurangi penjualan per break even dibagi penjualan per budget. Ya, berarti penjualan per budgetnya tadi kan 50 juta ya, dari soal di atas ini ya. Kalau teman-teman masih bingung, nah dari sini nih tadi 50 jutanya ya. Budget penjualannya. Penjualan per budget 50 juta dikurangi penjualan per break even 37.500.000 dibagi penjualan per budget dikalikan 100%, ketemu 25%. Lalu apa artinya dari hitungan-hitungan tersebut, Pak? Nah, kesimpulannya adalah tingkat penjualan perusahaan tidak boleh turun lebih dari 25% dari penjualan yang direncanakan atau penjualan per budget. Nggak boleh turun lebih dari 25%. Atau 33,33% dari tingkat penjualan break even yang telah ditentukan supaya tidak mengalami yang namanya itu adalah kerugian. Jadi tingkat penjualannya itu tidak boleh turun dari 25% ya dari penjualan yang direncanakan atau 33,33% dari penjualan break even. Ya, contohnya misalkan kalau kita lihat di sini. Jadi tidak boleh turun dari ini tadi ya. 33,33% kali 37.500.000 ya, dikalikan penjualan break even ya. 12.500.000 atau 50.000 satuan. 50.000 satuan ini didapat dari mana? 12.500.000 dibagi 200.000 ketemu sama dengan 50.000 satuan. Dibagi 250 ya. 12.500.000 dibagi 250. Ya, 250 harganya kan 250 ya. Jadi 50.000 satuan. Jadi tidak boleh turun lebih dari 50.000 satuan. Atau 25% dari 50 juta, 12.500.000 atau 50.000 satuan. Sama ya. Jadi itu. Jadi margin of safety-nya adalah 12.500 ya. 12.500 atau 50.000 satuan supaya tidak mengalami kerugian ya, tidak mengalami kerugian. Jadi nggak boleh turun lebih dari 12.500. Ya, dari 50 juta ini tidak boleh turun 12.500. Jadi kalau turun di bawah 12.500 artinya penjualannya cuma di bawah 37.500 gitu ya. Di bawah 37.500 maka rugi. Ya, ya. Itu yang bisa saya sampaikan mengenai analisa break even dan margin of safety ya. Jadi teman-teman bisa pahami bahwa analisa break even itu penting dalam pengambilan keputusan. Jadi pemimpin perusahaan tahu bagaimana berapa yang harus dijual dari harga jual yang telah ditetapkan ya, dari biaya produksi yang telah ditentukan, harga jual yang telah ditetapkan dan penjualannya itu harus jual berapa supaya impas atau harus di bawah berapa supaya tidak mengalami kerugian ya. Nah, itu penting bagi pemimpin perusahaan supaya bisa terus beroperasi dengan efektif dan efisien. Oke, demikian materi hari ini, pertemuan ke-13. Silakan teman-teman pelajari, lalu saya juga membagikan tugas di ruang tugas, silakan teman-teman kerjakan, dan kita ketemu lagi minggu depan. Ya. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan, kita lanjutkan diskusinya di WA grup ya. Jadi silakan teman-teman nanti bertanya di sana kalau masih ada yang kurang jelas. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya.